Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan, NIM 241510009. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko ergonomi pekerja pencucian mobil menggunakan Nordic Body Map NBM yang berlokasi di Karuas Bung Harso, Kuburaya. Subjeknya 3 pekerja laki-laki usia 22-25 tahun, masa kerja 1-3 tahun, jam kerja target 15 mobil per hari. Dan slide selanjutnya yaitu frekuensi keluhan per regio tubuh yang dalam bentuk kuantitatif. Bagian pertama, analisis dan interpretasi data. Pola dan kluster keluhan. Berdasarkan peta tubuh body map, dari hasil Nordic Body Map, bagian tubuh dengan skor ketidaknyamanan tertinggi dan persentase terkena terbesar dari 3 pekerja adalah leher, bahu, pinggang, pergelangan tangan, dan betis. 100% pekerja dengan skor C, D. Keluhan-keluhan ini membentuk kluster yang saling berkaitan, seperti leher, bahu, punggung, pinggang, yang muncul karena postur kerja dominan membungkuk dan menundukkan kepala saat membersihkan bagian bawah kendaraan. Pola ini dapat dijelaskan dengan aktivitas manual berulang, beban kerja menyeluruh, dan durasi kerja panjang yang menyebabkan tekanan berlebihan pada otot-otot tersebut. Slide selanjutnya, perbandingan dan segmentasi. Data melibatkan 3 pekerja, 3 laki-laki, dengan usia dan masa kerja yang relatif sama. Segmentasi berdasarkan jenis kelamin, usia, masa kerja, atau divisi tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Namun, faktor ergonomi yang paling berpengaruh pada pekerja ini adalah postur membungkuk, durasi berdiri lama, aktivitas manual berulang, serta kondisi lingkungan kerja seperti lantai beton basah dan pencahayaan kurang optimal. Faktor-faktor ini memperburuk risiko keluhan muskuloskeletal pada semua pekerja. Yang pertama, penyemprot air. Lebih banyak mengalami keluhan pada leher, bahu, dan pergelangan tangan karena postur membungkuk, menundukkan kepala, dan gerakan tangan repetitif saat menyemprot. Yang kedua, penggosok sabun. Lebih banyak mengalami keluhan pada pergelangan tangan, lengan atas, dan pinggang akibat gerakan repetitif menggosok dan membungkuk. Yang ketiga, finishing. Lebih banyak mengalami keluhan pada bahu, lengan atas, dan kaki bagian bawah karena berdiri lama dan mengayunkan lengan saat mengelap. Perbedaan pola keluhan terjadi karena aktivitas dan postur kerja yang berbeda pada setiap peran, dengan faktor ergonomi dominan, postur membungkuk, gerakan repetitif, dan durasi berdiri lama. Slide selanjutnya, tingkat keparahan dan persebaran. Dalam konteks prioritas penanganan, keluhan pada bahu, pinggang, pergelangan tangan, dan betis 100% pekerja, skor CD, lebih kritis dibandingkan keluhan pada leher dan punggung, 100 pekerja, skor BC. Karena risiko cedera dan dampaknya lebih serius meskipun persentasenya sama. Oleh karena itu, area dengan keparahan tinggi, skor CD, harus ditangani lebih dulu, meskipun keluhan pada leher dan punggung juga perlu ditindaklanjuti setelah area risiko tinggi tertangani. Bagian 2, menghubungkan temuan dengan faktor risiko ergonomi. Postur kerja dan gerakan repetitif. Dari observasi lapangan, postur kerja dominan yang menjadi penyebab utama keluhan adalah membungkuk, menundukkan kepala, berdiri lama, serta gerakan tangan berulang seperti menyemprot air, menggosok, dan mengelap kendaraan. Aktivitas repetitif pada lengan dan pergelangan tangan memperburuk kondisi, terutama pada bahu, leher, dan tangan. Gerakan-gerakan ini memicu beban berlebihan pada otot dan sendi, sehingga mempercepat munculnya keluhan muskuloskeletal. Faktor lingkungan dan organisasi. Selain postur kerja, faktor lingkungan seperti lantai beton yang basah dan licin, serta pencahayaan kurang optimal di area bawah kendaraan
turut berkontribusi terhadap keluhan muskuloskeletal. Faktor organisasional seperti durasi kerja panjang, target produksi tinggi, dan beban kerja berat memperparah risiko. Mekanisme hubungannya adalah lingkungan yang buruk memperburuk postur kerja, sedangkan tekanan organisasional memperpanjang durasi kerja dan mengurangi waktu istirahat sehingga memperbesar risiko cedera. Analisis beban kerja. Beban statis yang diterima pekerja meliputi berdiri lama, membungkuk, dan menundukkan kepala, sedangkan beban dinamis meliputi gerakan tangan dan kaki berulang, mengangkat dan memutar torso. Beban kerja ini melebihi kapasitas yang direkomendasikan dalam prinsip ergonomi, terutama pada bahu, leher, pinggang, dan pergelangan tangan, sehingga sangat berisiko terhadap cedera. Bagian 3, sintesis dan rekomendasi intervensi. Prioritas intervensi ergonomi. Yang pertama, rekayasa teknis, engineering control. Contohnya, gunakan alat semprot bertangkai lebih panjang untuk mengurangi postur membungkuk saat membersihkan bagian bawah kendaraan. Alasannya, rekayasa teknis adalah prioritas karena mengurangi bahaya secara langsung pada sumbernya, sehingga lebih efektif mencegah cedera muskuloskeletal pada leher, bahu, dan pinggang. Yang kedua, kontrol administratif. Contohnya, terapkan rotasi tugas antar pekerja dan berikan waktu istirahat singkat setiap 1-2 jam. Alasannya, membantu mengurangi durasi paparan faktor risiko, memungkinkan pemulihan otot dan pencegahan kelelahan akibat postur statis dan gerakan berulang. Yang ketiga, alat perlindungan diri atau APD. Contohnya, gunakan sarung tangan dan sediakan alas anti-fatigue, alas kaki yang empuk untuk mengurangi tekanan pada kaki dan betis secara berdiri lama. Alasannya, APD untuk memberikan perlindungan tambahan, terutama pada area tubuh yang rentan seperti kaki dan betis. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan workstation. 1. Alat semprot bertangkai panjang. Modifikasi alat semprot air dengan tangkai lebih panjang, minimal 1 meter, dan kepala semprot yang dapat diatur sudutnya. Alasannya mengurangi kebutuhan membungkuk untuk membersihkan bagian bawah kendaraan, sehingga mengurangi tekanan pada leher, bahu, dan pinggang. Yang kedua, penyesuaian ketinggian meja kerja atau rak peralatan. Rak atau meja kerja untuk menyimpan sabun, lap, dan peralatan lainnya dirancang sesuai antropometri pekerja, ketinggian 70-90 cm dari lantai. Alasannya memudahkan pekerja mengambil peralatan tanpa harus membungkuk atau meraih terlalu tinggi, sehingga mengurangi risiko cedera otot dan sendi. Yang ketiga, alas anti-fatigue dan pencahayaan tambahan. Pasang alas anti-fatigue di area berdiri dan tambahkan lampu sorot di bawah kendaraan. Alasannya untuk mengurangi tekanan pada kaki dan betis saat berdiri lama, sementara pencahayaan tambahan membantu pekerja melihat area bawah kendaraan tanpa harus membungkuk terlalu dalam. Program administratif dan kesehatan. Program administratif yang direkomendasikan adalah rotasi tugas, penerapan microbreaks setiap 1-2 jam, dan pelatihan ergonomi secara berkala. Pelatihan yang paling dibutuhkan mencakup postur kerja yang benar, teknik kerja aman, serta edukasi risiko dan pencegahan cedera muskuloskeletal. Sosialisasi pentingnya pelaporan keluhan dan penggunaan fasilitas kesehatan kerja juga perlu ditingkatkan. Program ini akan menurunkan risiko cedera, meningkatkan kesadaran pekerja, dan mendukung budaya kerja yang lebih sehat dan produktif. Bagian 4. Evaluasi metode dan refleksi. Keterbatasan survei NBM. Metode Nordic Body Map NBM hanya mengandalkan keluhan subjektif pekerja, sehingga hasilnya bisa dipengaruhi oleh persepsi pribadi dan kemungkinan bias pelaporan. NBM tidak memberikan informasi objektif tentang postur kerja, beban fisik, atau faktor lingkungan lainnya. Untuk analisis yang lebih akurat dan komprehensif, diperlukan metode tambahan seperti REBA atau RULA untuk menilai postur secara objektif.
wawancara mendalam untuk memahami faktor pekerjaan, serta pengukuran biomekanika untuk mendapatkan data kuantitatif. Dengan pendekatan gabungan ini, hasil analisis akan lebih kuat dan intervensi ergonomi bisa lebih tepat sasaran. Slide selanjutnya, validasi dan tindak lanjut. Pertama, parameter yang diukur. Pengulangan Nordic Body Map setelah 3 bulan untuk melihat perubahan keluhan muskuloskeletal. Pengukuran produktivitas, jumlah mobil yang dicuci per hari, waktu kerja efektif. Yang ketiga, survei kepuasan pekerja terhadap perbaikan workstation dan program administratif. Yang terakhir, observasi langsung terhadap postur kerja dan penggunaan alat bantu. Yang kedua, jangka waktu. Yang pertama, evaluasi awal dilakukan segera setelah implementasi rekomendasi. Yang kedua, evaluasi lanjutan dilakukan setiap 3 bulan selama minimal 1 tahun. Yang ketiga, metode. Pertama, kuesioner MBM ulang untuk membandingkan skor keluhan sebelum dan sesudah intervensi. Yang kedua, catatan produktivitas harian dan bulanan. Yang ketiga, wawancara atau survei kepuasan pekerja setelah 3 bulan dan 6 bulan. Dan yang terakhir, observasi rutin oleh tim ergonomi atau pengawas kerja. Refleksi pembelajaran. Pengalaman tugas lapangan memberikan insight bahwa integrasi data subjektif atau keluhan pekerja dan objektif atau kondisi kerja sangat penting dalam analisis ergonomi. Keluhan pekerja membantu memahami persepsi ketidaknyamanan, sedangkan data objektif memperkuat analisis risiko. Kombinasi ini memperkaya pemahaman bahwa ergonomi terapan harus mempertimbangkan faktor teknis dan kebutuhan pekerja secara holistik.